Proses perceraian Paula dengan Baim masuk ke babak baru, di mana Paula mengajukan banding, Baim pun ikut mengajukan banding. Dan yang kita bahas hari ini adalah terkait Niko, di mana Paula menyatakan bahwa Niko sudah diminta untuk menjadi saksi di dalam persidangan. Tapi kemudian Niko tidak bisa hadir, dan dalam prediksi saya itu karena atas tekanan seseorang. Kemudian setelah ketok palu, Paula dinyatakan bercerai dengan Baim dengan tudingan yang memiliki penyakit yang susah disembuhkan, kemudian dengan tudingan istri durhaka dan lain sebagainya. Dan ternyata walaupun tudingan-tudingan itu tersebar di media sosial, juga rekaman-rekaman dari percakapan Paula dengan Baim tersebar, ternyata Paula ini masih mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat, juga dari banyak praktisi hukum. Apakah hal ini yang membuat pada akhirnya Niko dengan istrinya bersuara di media sosial mengedarkan rekaman-rekaman terkait dari situasi kondisi saat itu? Mari kita prediksi. Apa yang membuat Niko bersuara setelah ketok palu dan dinyatakan Paula bercerai dengan Baim? Karena masalahnya sudah sangat komplit di sini. Jadi Niko ini juga melihat dari situasi dan kondisi perkembangan yang ada terkait dari masalah perceraian Baim dengan Paula. Dari wajahnya Niko saya bisa menganalisa bahwa Niko ini memang enak diajak ngobrol, enak diajak sharing, tapi dia tidak pandai mengeksekusi sebuah masalah. Dia juga cenderung menghindari adanya sebuah konfrontasi, cari aman kayak gitu. Tidak bisa mengeksekusi masalah, juga cenderung tidak berani menghadapi sebuah tantangan. Nah, ini karakter dari Niko. Dan dia memang low profile, sabar dan enak diajak ngobrol. Hanya seperti itu, tapi kalau sebagai petarung dia tidak bisa. Makanya di sini setelah melihat situasi yang seperti ini perkembangannya, makanya dia menyuarakan unek-uneknya di media sosial. Karena posisinya Paula mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat, juga dari praktisi hukum. Kebanyakan dari praktisi hukum ini mendukung Paula ternyata. Ini ya, situasi inilah yang membuat pada akhirnya Niko bersuara. Apakah kamu nanti akan bersedia sebagai saksi saat banding? Impartiality. Di sini ada simbol keadilan. Ada kemungkinan nanti Niko ini bisa muncul saat dibutuhkan di persidangan demi sebuah keadilan. Ini ya, demi sebuah keadilan. Dan apakah itu menguntungkan Paula atau merugikan? Adanya sebuah kesalahan di sini. Nah, kesalahan yang mungkin ceritanya sudah beredar di media sosial. Jadi hubungan Niko dengan Paula mungkin diserongkan ke kanan dan ke kiri, dan itu merupakan atau dianggap Niko sebuah kesalahan terkait dari cerita-cerita yang sudah beredar. Ini dari pengakuan Niko nantinya ya, seandainya dia bisa tampil di persidangan sebagai saksi. Jadi dia akan meluruskan berita-berita yang beredar terkait dari sebuah abundance, terkait dari sebuah kekayaan. Nah, dalam proses perceraian suami istri pasti ada pembagian harta gono gini ketika memang mereka memiliki aset setelah ada terjadi pernikahan. Dan di sini kenapa Paula dituding seperti ini dan itu? Ini ada kaitannya dengan harta gono gini atau materi. Apakah mantan dari suami Paula ini tidak menghendaki pembagian harta gono gini yang adil? Gosipnya seperti itu. Gosipnya seperti itu. Ini loh ya, ada simbol gosip yang jadi bahan pembicaraan. Kemudian makanya di sini ada
kesalahterimaan. Nah, jangan salah terima dulu terkait gosip yang beredar. Ada sanggahan-sanggahan seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan opini publik ini semakin liar dengan situasi kondisi perceraian Paula dengan Baim ini. Diprediksi saya kan sudah secara gamblang sepertinya pernikahan mereka atau perceraian mereka ini ada skenario, sudah direncanakan matang. Dan Niko datang ke rumah Baim atau tinggal ke rumah Baim karena atas suruhan atau bisikan rayuan seseorang. Nah, apakah Niko ini juga tidak mengetahui skenario yang ada, kemudian juga terjebak dalam permainan skenario itu, ataukah dia mengetahui? Mari kita lihat ya. Apakah dia terjebak dalam permainan itu tanpa sadar? Fight, yakin. Jadi Niko ini tanpa sadar dia terjebak di dalam permainan dari skenario rumah tangga Baim dan Paula ini. Terus apa yang kamu lakukan saat ini untuk membersihkan namamu? Berharap ada sebuah perubahan terkait dari nama baiknya. Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu? Respondensi. Seperti yang saya bilang tadi, Niko ini orangnya lebih mencari aman. Dia tidak mau adanya konfrontasi, menghindari konfrontasi. Makanya dalam situasi kondisi yang seperti ini harusnya dia tampil ke publik, memberikan meluruskan berita-berita yang ada, memberikan bukti-bukti yang ada bahwa dia tidak ada hubungan dengan Paula. Harusnya seperti itu loh ya. Tapi di sini dia hanya berharap nama baiknya bisa pulih, tapi tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan eksekusi tindakan nyata untuk memulihkan nama baik. Nggak perlulah kamu membela Paula, tapi setidaknya luruskan berita yang ada itu aja. Ini ya, makanya di sini ada simbol despondensi. Ada simbol keputusasaan di sini, kesedihan. Nah, bagaimanakah perasaanmu pada Paula yang sebenarnya? Pertanyaan masih dipertanyakan ya. Ada komplasensi, ternyata dia merasa tidak puas atas pemberitaan yang ada, atas tudingan Baim bahwa dia adalah selingkuhan Paula. Dia menolak di sini. Ada komplasensi, ada kemarahan, kekecewaan, ketidakpuasan terkait dari berita-berita miring tersebut. Tapi sayangnya dia tidak melakukan tindakan untuk membela dirinya atau meluruskan dari berita-berita yang ada, cenderung membiarkan situasi dan kondisi sangat memojokkan Paula. Tapi setelah ketok palu dan Paula mendapatkan dukungan dari banyak praktisi hukum dan sebagian masyarakat, baru nongol rekaman-rekamannya. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, karena dia cari aman. Dia menghindari adanya konfrontasi. Dan setelah masalah ini bergulir secara komplit, ya, penyelesaian masalah yang sangat ribet ini baru dia nongol. Mengapa perceraian ini dibuat seribet ini? Ternyata alasannya abundance materi, bisa terkait harta gono gini atau harta yang lainnya yang menjadi tanggung jawab setelah mereka bercerai dan lain sebagainya. Ini yang menjadi alasannya. Pembagian harta yang tidak dikehendaki. Ini sudah pernah saya prediksi loh ya, saat mereka baru bercerai. Jadi tudingan-tudingan seperti itu ada kaitannya dengan ketidakrelaan dalam membagi harta gono gini atau harta yang memang bisa diperuntukkan buat